Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ria Maulana. Aku hari ini mau buat video tentang tugas dari administrasi peradilan agama, yaitu mata kuliah yang membahas tentang seluruh sistem manajemen yang mengatur pengelolaan perkara, sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana, serta informasi di lembaga peradilan. Apa itu pengertian dan tujuan administrasi peradilan? Yang pertama memang ya tujuannya itu untuk menjamin kepastian hukum. Jadi seluruh rakyat Indonesia yang memang mengikuti peradilan itu memang keadilannya atau hukumnya dipastikan bahwasanya mereka semua menjamin semua kepastian hukum yang ada di ya peserta sidang tersebut. Yang kedua, ini mewujudkan transparansi. Artinya maksudnya memang administrasi peradilan ini dibentuk untuk ya menunjukkan transparansi bahwanya kita tidak ada melakukan kecurangan ataupun ya ketidakinginan kita di dalam administrasi tadi. Dan selanjutnya itu memberikan pelayanan yang prima, tujuannya itu. Dan yang selanjutnya itu menyediakan data hukum yang akurat dan tidak dibuat-buat. Jadi artinya kata bahwasanya memang administrasi peradilan ini diciptakan untuk menyediakan data hukum yang kuat. Selanjutnya mendukung efektivitas lembaga peradilan. Jadi memang administrasi peradilan itu diadakan karena memang untuk mendukung efektivitas dari lembaga peradilan tersebut gitu. Dan selanjutnya ruang lingkup administrasi peradilan. Peradilan itu meliputi beberapa ruang lingkup yang utama yang saling terintegrasi. Yang pertama ada administrasi umum, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan surat menyurat, penyimpanan arsip, dan penyediaan logistik, dan perlengkapan kantor, serta pengelolaan dokumen non perkara. Dan selanjutnya yang kedua itu ada administrasi kepegawaian, yaitu mengelola proses rekrutmen, ya, mutasi, promosi, penilaian kerja serta pelatihan dan pengembangan pegawai pengadilan. Fungsi ini juga sebenarnya mencakup urusan disiplin dan penegakan kode etik aparatur gitu. Selanjutnya ada juga namanya administrasi keuangan, yaitu mencakup penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pelaporan keuangan serta pengelolaan biaya perkara dan belanja operasional pengadilan. Transparansi ini dalam keuangan ini menjadi tolak ukur akuntabilitas dari sebuah lembaga. Jadi memang kalau kita berbicara tentang ruang lingkup ini memang sangat dalam karena memang ini menunjukkan efektivitas atau akuntabilitas sebuah lembaga. Dan selanjutnya administrasi perkara, yaitu meliputi penerimaan dan pendaftaran perkara ya. Jadi pendaftaran dan penerimaan dan pendaftaran perkara itu dimulai dari sini sebenarnya. Nah, penjadwalan sidang, pencatatan jalannya sidang, dan penyusun berita acara, ya, penyimpan putusan dan pelaksanaan eksekusi dan banyak dan sebagainya gitu. Dan selanjutnya apa fungsi utama administrasi. Administrasi peradilan itu menjalankan fungsi-fungsi kunci yang menentukan efektivitas lembaga pengadilan. Yang pertama ada fungsi pelayanan. Jadi fungsi utama dari administrasi itu ialah fungsi pelayanan ya. Ada namanya fungsi pelayanan, ada namanya fungsi pencatatan dan fungsi pengelolaan. Fungsi pelayanan ya, itu menyediakan dukungan administratif dan teknis kepada hakim, panitera dan pihak-pihak yang bergabung dalam perkara ini. Ini termasuk penyiapan ruang sidang, terus dokumen, dan pelayanan informasi. Dan selanjutnya fungsi pencatatan ini bertugas untuk mencatat semua proses dokumen dan keputusan hukum agar tercipta dokumentasi resmi yang diverifikasi dan diakses kembali. Jadi ini bisa diakses kembali gitu. Ya, fungsi pencatatan. Dan selanjutnya terakhir yaitu fungsi pengelolaan, mengatur dan mengkoordinasikan ya semua sumber daya baik yang manusia maupun yang material gitu.
Dan ada juga ya fungsi utama itu ada fungsi pengawasan ya. Memastikan bahwa seluruh proses dan administratif berjalan sesuai dengan prosedur standar operasional atau disebut dengan SOP dan peraturan yang berlaku, serta mencegah terjadinya penyimpangan atau mal atau administrasi itu atau maladministrasi. Ada juga namanya fungsi pelaporan. Fungsi pelaporan ini yaitu untuk menyusun laporan ya, berkala kepada Mahkamah Agung, badan pengawasan dan instansi terkait lainnya sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kontrol publik. Dan selanjutnya ada namanya fungsi publikasi, yaitu mengelola penyebaran informasi untuk termasuk mengumumkan atau pengumuman jadwal sidang, putusan pengadilan serta pelayanan informasi lainnya berbasis teknologi gitu. Peran administrasi dalam persidangan. Apa saja sih peran administrasi ini dalam persidangan? Itu peran ini ya yang sangat vital dalam pelaksanaan sidang. Jadi sebagai penyokong utama kelancaran jalannya persidangan. Yang pertama ada menyusun jadwal sidang secara efisien. Jikalau semisal jadwal sidang itu tidak disusun secara efisien, maka akan berantakan gitu. Nanti si A datang punya masalah, si B punya datang punya masalah, dan tidak terkoordinasi dengan baik. Yang kedua itu ada mengelola dokumen secara tertib. Ya, jadi gunanya peran administrasi ini dalam persidangan yaitu mengelola juga dokumen hukum yang secara tertib. Arti kata bahwasanya memang ini dikelola agar tertib dan tidak terjadi sebuah kekacauan sehingga banyak nanti kasus-kasus atau persidangan yang tidak sesuai dengan visi atau asas-asas peradilan agama gitu. Dan selanjutnya itu ada menyediakan perlengkapan teknis sidang. Itu penting karena memang itu mengatur bagaimana jalannya persidangan dengan baik. Dan selanjutnya ada juga mendukung pencatatan berita acara. Dan selanjutnya itu menyimpan arsip dokumen secara sistematis. Jadi itu sih peran dari administrasi dalam persidangan, dan itu sangat fundamental sekali karena sangat vital sekali karena itu merupakan ruh dari persidangan. Nah selanjutnya ada namanya panitia dan sekretaris persidangan. Yaitu pertama ada namanya panitera, ya panitera itu bertugas menangani administrasi perkara, ya seperti penerimaan berkas, pencatatan jalannya sidang, dan penyusunan salinan resmi, putusan atau penetapan hakim, mutasi. Itu penting diperlukan di sebuah persidangan pengadilan agama khususnya. Dan selanjutnya ada namanya sekretaris ya, yaitu mengelola administrasi umum termasuk keuangan, perencanaan dan pelaporan kegiatan lembaga peradilan. Keduanya ini memiliki peran ya, yang sangat saling melengkapi dalam mendukung kelancaran administrasi di pengadilan agama. Dan selanjutnya apa sih tantangan dan strategi peningkatan? Ya, yang pertama tantangannya itu ya kualitas SDM tidak merata antar daerah khususnya di pengadilan tingkat pertama. Maksudnya ya tidak kesesuaiannya SDM itu. Jadi tidak rata SDM itu yang berkualitas sehingga tidak menjadi tantangan bagi pengadilan agama sendiri untuk itu. Selanjutnya itu keterbatasan infrastruktur teknologi terutama dalam penerapan digitalisasi. Jadi itu sih kurang infrastruktur saja. Dan selanjutnya beban kerja yang tinggi baik bagi panitera, hakim maupun staf administrasi, dan strateginya ialah ya atau solusi dari kita yaitu menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi administrasi peradilan secara berkala. Maksudnya jikalau ingin SDM-nya berkualitas, maka harus diadakan pelatihan yang memang meninjau akan hal itu. Dan selanjutnya itu mengembangkan sistem kerja yang berbasis kinerja dan efisiensi. Maksudnya pengembangan sistem kerja ini yang memiliki kinerja atau etos kerja yang bagus dan efisiensi. Artinya kata bahwasanya efisiensi di sini yaitu bisa sesuai dengan keinginan tanpa banyak melakukan sesuatu hal gitu. Jadi itu kawan-kawan semuanya, dan terima kasih atas waktunya. Moga-moga saya dapat nilai yang tinggi ya Pak. Terima kasih banyak dan maaf sebelumnya atas keterlambatan saya.
Dan saya Rian Maulana, terima kasih dan sampai jumpa kembali.